Jadi tidak serta-merta kami putuskan harus tatap muka, kita survei dulu. Nah, dari orang tua itu ternyata banyak yang setuju, dasar itulah kita ngadakan. Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring is your life. Masih barengan Rega Dinata dan juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga Mas Budi ya, dan juga Bang Maulin, ada Pak Prapto dari Dinas Pendidikan. Agak telat karena ada kegiatan juga beliau tadi. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi esensi acara kita atau kegiatan tema kita pagi ini dengan tema hasil evaluasi PTM 2020 nih Pak Prapto. Tadi saya udah ngobrol dengan Mas Budi, dengan Bang Maulid nih mengenai PTM kemarin selama 4 hari. Mereka mulai melakukan simulasi anak-anak sekolah. Kita orang tua juga ngeri-ngeri sedap nunggu di rumah nih Pak ya. Anak-anak ini gimana? Karena anak saya SMP, Mas Budi. SMP di grup itu ditanyakan seperti ini. Nanti pulang sekolah, anak-anak yang belum dijemput menunggu di dalam kelas. Oke, kita terima. Tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Setelah pulang sekolah berhambur di depan sekolah semuanya. Nah ini yang sebenarnya kita bilang, ini saja sudah dilanggar. Bagaimana nanti di saat tatap muka yang sebenarnya tanggal 12 Januari, jika itu benar terjadi, apa yang harus diantisipasi gitu dari sekolah pun, karena saya yakin, mohon maaf, tidak semua guru bisa mendampingi anak muridnya gitu, karena guru juga punya tugas masing-masing kan nih Pak Budi. Nanti kita bakal ngebahas juga soal itu. Nah, dari Dinas Pendidikan sendiri, apa latar belakang dilakukannya simulasi? Apalagi kita melihat setelah pilkada, mohon maaf, tingkat COVID-19 di Kota Balikpapan, Bang Maulid, naik, kita masuk ke zona merah kembali. Nah, apa yang menjadi latar belakang diadakannya proses atau pembelajaran tatap muka kemarin, Pak Prapto? Silakan Pak. Terima kasih Mas Ika, sebelumnya mohon maaf karena saya terlambat. Kebetulan ada jadwal yang sama, jam 9:30. Dasar kenapa dari itu adalah tentang tatap muka itu SKB 4 Menteri Pak. Tanggal 20 November 2020, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemik COVID-19. Jadi ada 4 menteri, SKB 4 menteri itu dasarnya. Dari dasar itulah, tetapi yang intinya untuk pembelajaran itu tatap muka itu boleh gitu, boleh, tapi tidak wajib gitu. Karena ada boleh dan tidak wajib, maka sebelum kami mengadakan pembelajaran yang rencana tanggal 11 Januari nanti, sebelumnya mungkin tadi disampaikan Pak Balikpapan telah ada simulasi untuk SD maupun SMP. Tetapi sebelum simulasi kami memang telah mengadakan survei atau angket kepada orang tua. Angket itulah dasar angket itulah dari bidang SD atau SD orang tua yang menjawab, ada yang setuju itu 82,16%, itu setuju tatap muka. Oke. Jadi benar-benar bukan separuh lagi Pak ya, bahkan ya, lebih dari lebih banyak, karena kemungkinan orang tua sudah ya jenuh atau gimana ya selama orang tua jenuh sama anaknya Pak ya. Yang dari SMP juga 79,30% yang cukup setuju, tinggi juga ya, Pak ya. Cukup jadi, tinggi. Karena jujur di kelas anak saya sendiri Pak, itu dari 40 murid Bang Maulid, Mas Budi, cuma 4 orang tua yang tidak setuju. Sisanya udah setujulah kita simulasi. Bismillah aja betul. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta kami putuskan harus tatap muka, kita survei dulu. Nah, dari orang tua itu ternyata banyak yang setuju, dasar itulah kita ngadakan. Akhirnya diadakan sebelum tanggal 14 simulasi dulu gitu. Oke, mengenai untuk dari sekolah masing-masing, karena itu diadakan penyemprotan dulu kan Pak betul. Mas Budi ya, diadakan penyemprotan dulu. PMI, ya, apakah terkejar ke semua sekolah yang disemprotkan disinfektan? Karena saya lihat cuma beberapa sekolah saja yang disemprotkan. Alhamdulillah, karena yang disimulasi itu kan tidak semua sekolah Mas. Jadi SD ada 37, yang SMP swasta termasuk semua. Juga semua, Pak ya? Swasta termasuk. Ada sehingga tidak semua sekolah, tetapi yang akan disimulasikan alhamdulillah semua sudah oleh PMI sudah diadakan penyemprotan, jadi aman untuk simulasi. Ya, terus juga untuk protokol kesehatannya ya. Pasti harus karena diperhatikan.
Intinya nanti sebelum tanggal 11 Januari, sekolah itu harus punya daftar periksa, 6 daftar periksa. Itu harus wajib dipunyai sekolah. Maksudnya apa itu Pak? Jadi 6 daftar periksa itu terdiri satu adalah adanya toilet, ada tempat cuci tangan, ada sabunnya gitu. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, sekolah itu mudah di fasilitas kesehatannya mudah diakses. Kemudian yang ketiga, kesiapan penerapan wajib masker. Jadi semuanya harus nanti memakai masker. Nah, masker ini juga Dan kan Pak ada yang muat boleh, yang ada lain. yang tidak kan Bang Ya. Maulid, Mas Budi. Karena kemarin waktu saya lihat beritanya Pak Wali selaku kepala Satgas Covid juga, Ketua Satgas Covid, beliau sidak ke salah satu sekolah SD, masih ada siswa yang menggunakan masker scuba. Nah, itu yang seperti itu dari sekolah sendiri, kita juga pastinya pengennya penerapan standar, harusnya menggunakan masker yang seperti apa. Ya, jadi hasil simulasi kemarin memang ada beberapa temuan yang harus diperbaiki untuk tanggal 11 ke depan. Di antaranya salah satunya itu masih adanya anak-anak yang memakai masker scuba. Ya, ya. betul. Tapi dari sekolah sudah siap sediakan Mas. Jadi semua sekolah yang anak-anak pakai masker scuba langsung diganti. Kita sudah menyediakan di masing-masing sekolah untuk dikasih pengganti itu, jangan dipakai yang ini gitu. Jadi sekolah sudah siapkan Pak. Betul, standar yang seharusnya dipakai. Sudah. Baik. Terima kasih Pak Prapto. Kita lanjut lagi obrolannya. Sekarang saya lanjut ke Mas Budi dulu nih. Untuk Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, bidang pendidikan dan juga kesejahteraan rakyat. Mengingatnya sempat ada obrolan juga ya Bang Maulid ya, anak-anak mau sekolah. Dari Komisi 4 sendiri, bisa nggak sih Mas Budi melakukan pengadaan mungkin atau menganggarkan untuk anak-anak kita yang sekolah nanti atau memulai sekolah di awal tahun? Gimana kira-kira Mas? Baik, Mas Eka, pendengar Ronik dimanapun Anda berada. Yang pertama kami menyambut, jadi dari hasil surveinya ternyata banyak wali murid yang menghendakin yaitu PTM. Namun kalau bicara anggaran, nah ini kan harus melalui tahapan. Artinya tahapan itu hari ini bahwa anggaran untuk anggaran untuk APBD 2021 itu kan sudah diketok, artinya sudah selesai. Jadi di sana ada beberapa SKPD, salah satunya juga Dinas Pendidikan yang untuk mengajukan anggaran 1 tahun ke depan, yaitu sudah kita sahkan kemarin. Saat ini prosesnya sedang dievaluasi gubernur. Artinya ketika tadi ada masukan, mungkin salah satunya tahun akademik 2020-2021, kita akan PTM dan hal-hal yang perlu kita juga perhatikan, salah satunya juga tadi ada masukan masyarakat, perlunya vitamin buat pengajar, peserta didik. Ya. Karena mereka badannya atau imunnya harus fit kan begitu. Harus. Perlu juga itu masukan, namun demikian ketika belum tercover di anggaran murni, kita juga bisa melakukan nanti di perubahan. Ya. Artinya kalau proses anggaran sudah selesai, namun di mata anggaran yang di nomenklaturnya itu kami yang belum spesifik melihat apakah masuk di anggaran atau tidak yang terkait untuk masukannya perlunya vitamin buat tenaga pendidik dan peserta didik kan begitu. Saya kembali lagi untuk menekankan kuncinya pada dasarnya kita harus disiplin. Baik pribadi kita sebagai wali murid, orang tua, dan anak-anak kita dan seluruh warga sekolahan. Baik itu peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga administrasi yang lainnya. Artinya seluruh warga sekolahan itu harus disiplin dan kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Itu. Oke, baik, terima kasih Mas Budi. Bang Maulid, sedikit saja menanggapi hal tersebut, penganggaran dari Komisi 4. Silakan Bang Maulid. Ya, betul yang dikatakan Mas Budiono, saya juga pernah di DPR dan saya tahu proses keuangan itu memang harus begitu. Kita ada tahap-tahapnya, cuma dengan kejadian ini kita sudah melihat bagaimana kesetiakawanan nasional itu terbentuk. Saya ngelihat sendiri bagaimana kemarin Dinas Pendidikan dimotori oleh Kadisdiknya, ada yang donasi HP, ada donasi laptop, dan kita berharap mudah-mudahan teman-teman dari Komisi 4 juga bisa mengajak peran serta dari CSR
mungkin dari pihak CSR yang ada lingkungan sekolah di sekitarnya, mungkin bisa mereka memikirkan bagaimana untuk multivitamin buat di sekolah tersebut. Dan juga berilah kebebasan mereka yang mau menyumbang, ada donasi misalnya, saya punya ini loh, saya punya ada dana lebih, tapi untuk saya peduli dengan sekolah ini, saya mau menyumbang, itu silakan saja. Karena kalau untuk penganggaran itu betul, ada tahap-tahap yang tidak bisa kita langgar di DPR Kota Balikpapan. Terima kasih Bang Maulid. Itu tanggapan dari Bang Maulid dan juga sedikit informasi dari Mas Budi tentunya buat kita, serta ada para petugas tadi yang sudah memberitahukan juga bahwa memang untuk proses pembelajaran PTM mungkin beberapa orang tua tidak setuju, tapi melihat survei di lapangan ternyata cukup tinggi keinginan orang tua untuk tidak apa-apa kita mulai untuk proses tatap muka pembelajaran. SD 80%, terus untuk SMP 79 ya. Ini cukup luar biasa sekali. Saya baru tahu juga nih Pak Prapto, ternyata tinggi sekali animo orang tua untuk menyekolahkan kembali anaknya untuk bertatap muka ketimbang mereka daring dari rumah ya. Nanti kita akan lanjut lagi kembali sahabat Onis, masih ada satu sesi terakhir kita di Sersan Ngopi. Jadi pastikan tetap di sini, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Masih bersama dengan ketiga narasumber Rega pagi ini dan masuk ke sesi terakhir. Sebelum kita closing nih Pak, saya masih punya pertanyaan buat Pak Prapto dari Dinas Pendidikan, Mas Budi dan juga Bang Maulid. Sekarang kalau kita lihat beberapa pelajaran yang ada di sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA. Sebenarnya begini Pak, pembangunan karakter dari masing-masing sekolah, dari mata pelajaran yang diberikan, kalau kita lihat nih Pak, mata pelajaran budaya itu masih ada nggak sih Pak di sekolah? Gimana nih Pak Prapto? Budaya. Kalau pelajaran khusus mata pelajaran seni dan budaya itu memang masih ada. Tetapi karena yang saya rasa, dulu kita sekolah mungkin banyak ada PMP, ada PPKN, itu benar-benar kita masih dapat. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai bergeser nih Pak. Itu ada ini... Kalau yang di SMP itu ada memang mata pelajaran seni budaya itu masih ada gurunya juga ada. Jadi tetapi untuk yang di SD itu kan dipaut gabung dengan keterampilan begitu yang di SD itu, karena di SD itu adalah guru kelas, sehingga guru kelas itu harus macam-macam bisa, harus dia bisa ngujar guru bahasa Indonesia, sebenarnya matematika guru dan SD sebenarnya Pak ya. Semua tapi mata kalau pelajaran guru dia harus mata bisa. Pelajaran seni budaya khusus di SD memang tidak ada, tetapi dari guru kelas lah itu memang harus mengajarkan. Nah, tapi kalau di SMP seni dan budaya itu masih ada pelajarannya. Masih ada Pak ya? Iya. Karena ada pelajaran kan ada seni budaya itu ada seni tari, seni batik itu ada di masing-masing sekolah. Ya. Hanya saja memang keberadaan guru PNS itu jarang sekali, sehingga guru yang ada di SMP kebanyakan kita ngangkat guru-guru honor gitu. Ya. Yang guru ya, karena yang PNS kita tahu juga sebenarnya hanya beberapa sekolah yang ada. Kalau kita berkiblat nih Pak ya, di Jepang sendiri yang saya tahu itu dari PAUD Pak, PAUD sampai dengan kelas 1 SD itu mata pelajaran utama adalah mengenal budaya mereka, seni budaya mereka yang harus mereka kenali sebelum mereka benar-benar masuk ke sekolah yang benar-benar mengajarkan untuk mata pelajaran yang lain gitu. Untuk ya di kita sendiri mata pelajaran, karena banyak sekali yang sudah mulai berubah gitu Pak. Sering berkembangnya zaman, mata pelajaran saya pun kadang kalau mau ngajarin anak saya jadi bingung sendiri Pak. Ini saya yang bodoh apa karena pelajarannya mungkin yang udah berubah gitu. Karena dia udah pakai subtema kan Pak. Tema 1, tema 2, tema 3 gitu. Kita sedangkan kita dulu sekolah nggak ada gitu-gitu. Muatan lokal apalagi nih Pak. Muatan lokal untuk berbicara soal budaya dari daerah tersebut. Tidak ada saya rasa sekarang Pak. Atau mungkin perbedaan bahasanya saja. Perbedaan penyampaian oleh guru masing-masing, terutama yang di SD gitu. Kalau pelajaran muatan lokal itu hanya pelajaran lingkungan hidup yang ada di sekolah. PKLH itu di SMP juga ada. Tapi khusus untuk seni budaya itu adalah pelajaran keterampilan yang ada di SD, biasanya disampaikan oleh guru kelasnya. Tetapi di sekolah sendiri itu ada beberapa sekolah yang punya sanggar seni untuk menyampaikan anak-anak punya suatu, saya punya hobi nari, nyanyi itu memang ada tertentu. Sekolah mengarahkan ada. Bahkan kalau SMP itu ada sanggar-sanggarnya kalau SMP. SD pun juga ada. SD pun ada seni tari, seni terok itu ada di SMP juga ada. Jadi tetapi tidak semua SD memang dibentuk sanggar. Tetapi mata pelajaran itu masih tetap ada meskipun tidak
secara full begitu. Oke, Karena baik. harus disisip-sisipkan begitu. Siap, terima kasih Pak Prapto. Terakhir buat Bang Maulid, apa yang mau disampaikan untuk hasil evaluasi PTM 2020 di tahun ajaran baru nanti 2020-2021 seperti disampaikan Pak Budi, bahwa akan dilakukan proses tatap muka, belajar yang sebenarnya anak sekolah ya. Jadi bukan daring lagi, tapi tetap mungkin ada. Tapi ini benar-benar dilaksanakan di tanggal 11 ya Pak Prapto ya. Tanggal 11 Januari 2020 insya Allah jika tidak ada halangan dan juga kendala. Silakan Bang Maulid. Ya, untuk closing statement saya juga ingin mengatakan sebenarnya juga ada problem. Problemnya ini dari saya punya keluarga, dari anak saya sendiri menanyakan, untuk ekskul gimana ya Pak? Ekskul. Nah, ekskul kan tidak boleh, sedangkan mereka pingin ada pendidikan itu kan bukan cuma untuk akademisi, tapi untuk keterampilan, Ya, bakat. ada kegiatan di Ada sekolah. yang perlu disalurkan. Ya, saya bilang ya kita ngikut aja lah nak. Saya Pak mau ini, tapi kalau misalnya nanti berubah, saya mau pindah ke sini lagi. Saya bilang yang satu aja belum. Iya, Ya yang kan? satu aja nggak habis, semua Ekskulnya habis iya. yang lain lagi. Makanya saya berharap kita percaya dengan guru di sekolah, percaya dengan kebijakan dari Komisi 4, dari Disdik, kita percaya, kita positive thinking. Saya juga menyoroti bagaimana bukan cuma kita memikirkan pendidikan ini untuk yang sekolah. Bagaimana dengan daring ini kita juga melihat sekarang kan sudah orang-orang tua yang tadinya gaptek kan juga sekarang udah karena daring kan sering-sering juga ngelihat. Iya, Saya pingin banyak ruang baca yang ada di Balikpapan. betul. Saya ada Mas Budi di sini, saya utarakan langsung. Setiap saya dari Kampung Baru menuju ke Onyx tadi, setiap mau saya lewat simpangan Rapak, mata saya selalu tertuju di gedung di depannya toko murah, di sampingnya MTS. Itu ada ruang terbuka yang menurut saya kalau ditata dengan rapi itu bisa menjadi ruang baca. Kenapa saya bilang ruang baca? Karena ruang baca buat masyarakat banyak duduk di dekat toko Delta. Oh, Tapi iya, kalau iya. ada di situ dapat suasana rimbunnya dapat. Benar-benar. Terus ada parit besar di sana dan rumah-rumah di situ bisa ditata. Saya rasa itu menjadi pemikiran baru lagi bahwa untuk berpendidikan bukan cuma mereka anak sekolah, Ya, tapi mereka orang tua yang masih pingin hobi baca dan ada edukasi di situ, kita bisa manfaatkan daripada ruang hijau itu nggak terpakai. Malah saya lihat kadang dipakai mereka main iya, main gaple. domino, main gaple, itu kan menurut saya malah nggak baik. Tapi kalau Useless. ditata dengan baik, ada disdik di sana dengan fasilitasnya. Nanti dari Komisi 4 bisa mengarahkan, mungkin ada disperkim menata. Ya, Saya rasa baik sekali karena di situ ada lampu merah. Kalau kita stop situ, pasti saya suka ngelihat mata saya ke kiri. Loh ini sayang sekali. sayang jika tidak dipergunakan. Ada bambu yang rimbun di sana, bagus suasananya Betul. adem. Jadi menurut saya mungkin itu bisa dipikirkan. Itu kalau malam ramai sebenarnya Bang, jualan buah depannya kan. Nah, maksud saya itu bisa dipikirkan. Siap. Jadi untuk proses edukasi bukan cuma siswa saja, dengan banyaknya orang tua dengan daring ini yang juga sering memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya, saya rasa Balikpapan kan mulai dulu dibilang kota vokasi ya Mas Budi ya. Dan menjadi salah satu contoh, kalau kamu lihat SDM yang bagus, yang terampil itu selalu mereka contohkan Balikpapan. Balikpapan. Untuk Kaltim sampai zona Kalimantan selalu Balikpapan. Malah saya lihat peringkat kemarin, saya lihat di Facebook, SMA 1 itu masuk peringkat nasional loh. SMA 1 ya? SMA 1 itu kalau tidak salah di peringkat 117. Untuk di Kaltim, mungkin Kalimantan dia peringkat 1 nilai-nilai terbaik. Saya lihat, jadi menurut saya kita bangga, tapi akan lebih bangga lagi kalau semua SDM, bukan cuma yang sekolah saja, masyarakat yang berperilaku, yang berpendidikan itu lebih penting. Non akademisi ya. Terima Mungkin kasih. itu saja, terima Terima kasih, kasih Bang Mas Maulid. Budi. Saya yakin Mas Budi ini selalu saya bilang toko kunci. Iya, Toko kunci yang bisa apa yang kita sampaikan, dia yang bisa nanti betul. mengaplikasikan. Vokal beliau sangat berguna. Iya, ya. berguna Siap. sekali. Mudah-mudahan menjadi bahan-bahan rapat ke depan. Amin, amin. Dengan teman-teman di Disdik, ya salah satu masukan saya itulah. Ya, Karena kalau kita menuju kejenuhan lihat traffic light itu, kalau ngelihat situ ada pendidikan, kita juga pingin nibrung-nibrung sampai ikut-ikut baca di sana. ya. Taman baca yang perlu kita galakan di Balikpapan. Siap, terima kasih Bang Terima Maulid. kasih. Terima kasih. Terakhir dari Mas Budi dari Komisi 4 Bidang Pendidikan dan juga Kesejahteraan Rakyat. Silakan yang mau disampaikan sebelum kita closing tutup Sersan Ngopi pagi ini. Baik Mas Rega, pendengar Ronik dimanapun Anda berada, saya berharap dan saya sangat-sangat menghendakin
ketika kita semua sepakat untuk disiplin, artinya disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah upaya itulah yang bisa untuk menekan dan menghilangkan COVID-19. Karena pemerintah sudah berupaya dengan adanya budaya baru ini, dan saat ini juga pemerintah sudah berupaya. Salah satunya ketika menghadapi liburan, kalau dulu perjalanan itu hanya menggunakan rapid antibody. Sekarang pemerintah sudah mengadakan rapid antigen, kan begitu. Artinya itu bagian upaya semua. Tapi kalau kita semua nggak disiplin, ya apa percuma kan gitu. Tapi kuncinya di kita semua disiplin. Saya yakin, seyakin-yakinnya anak-anak, tadi saya bilang di depan, anak-anak ini waktunya bermain. Belajar itu juga bagian dari permainannya. Ketika ketemu kawannya, mereka akan belajar karakter. Ketika ketemu gurunya, di lingkungan sekolah juga akan belajar karakter. Saya berharap dengan adanya penekanan pendidikan karakter, saya yakin generasi kita ke depan itu mempunyai jati diri, cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta negaranya. Kalau anak-anak saat ini sedang jenuh menghadapi daring, pembelajaran yang lewat online, saya yakin juga ada sisi-sisi lain yang tidak berkembang. Salah satunya juga itu tadi, solusi untuk menyampaikan hasratnya untuk bermain dengan kawan sebayanya, dengan lingkungan sekolahnya kan gitu. Namun demikian saya kembali lagi mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Balikpapan yang mempunyai putra-putrinya, mohon kita selalu memberikan arahan yang terbaik untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah dengan kita awali diri kita sendiri, insya Allah mudah-mudahan COVID-19 tidak sampai kepada anak dan keluarga kita. Mungkin itu sekarang. Amin. Terima kasih Mas Budi. Pak Pratomo mau menambahkan sedikit sebelum kita closing pagi ini, silahkan. Ya, terima kasih Pak Seka. Jadi untuk persiapan tanggal 11 Januari 2021 ke depan dari Dinas Pendidikan memang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan tim yang ada. Kemudian itu semuanya tergantung kepada kita semua, terutama siswa dan anak dan orang tua. Semua harus ada, disampaikan oleh Pak Budi tadi, betul, itu harus disiplin. Karena dengan disiplin semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tapi memang ini agak susah, apalagi namanya anak-anak di tahun nanti adalah kesempatan pertama untuk bertemu dengan teman sebayanya yang sudah cukup lama tidak ketemu. Itulah suatu tantangan buat Ina dan terutama buat guru-guru harus bisa mengatur bagaimana mengatur anak-anaknya supaya protokol kesehatan tetap akan berjalan meskipun kita berusaha semaksimal mungkin di sekolahan, tetapi kerjasama dari orang tua setelah keluar dari sekolahan itulah tanggung jawab orang tua. Jadi kerjasama memang perlu lebih digiatkan lagi yang selama ini karena penyakit COVID-19 itu tidak kelihatan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prapto, terima kasih Bang Maulid, terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Seperti yang disampaikan tadi Bang Maulid juga, toko kunci nanti bakal sering-sering kita undang juga ke Sersan Ngopi ya. Semoga aspirasi, pendapat, keinginan yang kita sampaikan pada hari ini bisa tersampaikan nanti. Terima kasih untuk Disdik, terima kasih Pak Prapto, terima kasih untuk Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan. Salam buat rekan-rekan yang lain. Bang Maulid, terima kasih untuk waktunya. Dan juga untuk sahabat Onyx, itulah dia tema kita pada hari ini, hasil evaluasi PTM 2020. Semoga di tahun 2021 adik-adik anak-anak kita yang kembali bersekolah bertatap muka meskipun tidak full dalam seminggu bisa menghasilkan nilai-nilai yang positif pastinya, bisa menemukan karakter yang baik dalam diri anak dan juga saudara-saudara kita yang lain. Kalau begitu saya Rega Dinata pamit dari Sersan Ngopi. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Thanks for listening, thanks for watching, and be inspired. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life.